Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, baik, yang pertama itu adalah ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, di mana letak geografis dari kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Nah, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, tepatnya di Provinsi Aceh di Indonesia. Peta dari Kerajaan Samudra Pasai bisa teman-teman lihat di sini, itu di bagian area utara dari Provinsi Aceh. Selanjutnya ada beberapa sumber sejarah mengenai Kerajaan Samudra Pasai ini, adapun dari berita dari Marco Polo tahun 1292, ada berita dari Tome Pires yang menyebutkan dari 1512 sampai 1515 Masehi itu ia pernah berkunjung di pesisir utara dan timur daerah Sumatera. Dan berita dari Ibnu Batutah, seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai. Selanjutnya ada beberapa sumber-sumber lain mengenai kerajaan Samudra Pasai. Adapun kehidupan dari politik yang terjadi pada kerajaan Samudra Pasai ini itu pendiri dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah Nazimuddin Al-Kamil, atau berasal dari Mesir, yang membawa kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang berkembang cukup pesat. Dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah Marah Siluh atau Malik As-Saleh. Lalu ia meninggal dan digantikan oleh putranya bernama Malik At-Tahir. Kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di Kerajaan Samudra Pasai itu diatur menurut aturan-aturan hukum Islam. Nah, sehingga bisa kita kenal sekarang Aceh itu dijuluki dengan Serambi Mekah.
Nah, kehidupan budaya yang ada itu di Aceh atau di Kerajaan Samudra Pasai itu menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi. Dan hurufnya itu disebut dengan Arab Jawi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai ini eh, dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan karena memang di Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, berada di eh, jalur di perdagangan internasional sehingga sangat strategis sekali. Nah, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Ada Raja Sultan Malik As-Saleh, ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, ada Sultan Malik Az-Zahir itu dikunjungi Ibnu Battuta dan raja-raja Samudra Pasai yang lainnya. Bisa kita lihat di sini. Penyebab dari keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai ini, yang pertama itu Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339. Patih Gajah Mada ini menyerang Samudra Pasai tetapi belum berhasil. Selanjutnya, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Nah, selanjutnya setelah Sultan Malik At-Tahir meninggal, tidak ada penggantinya yang cakap dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Selanjutnya kita beralih dari Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh. Nah, bisa teman-teman lihat letak geografis dari Kerajaan Aceh itu terletak di Provinsi Aceh itu sendiri. Dan raja yang terkenal dengan masa keemasan itu adalah dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bisa teman-teman lihat kerajaan Aceh, nah, itu mencakup sampai ke ini, ke Malaysia yang sekarang itu ada di Pahang ya, di Perak dan di Provinsi Aceh itu sendiri. Sumber sejarah yang membahas tentang kerajaan Aceh ini lumayan banyak. Yang pertama ada sumber dari Melayu. Nah, ada sumber-sumber dari Eropa dan ada sumber-sumber yang berasal dari Cina. Kehidupan politik yang terjadi pada kerajaan Aceh itu bisa kita lihat kerajaan Aceh itu berdiri pada tahun 1496 yang mana raja pertama kalinya itu adalah Sultan Ali Muhammad Shah, Muhayyad Shah. Nah, itu. Yang wilayahnya itu mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Nah, seperti itu. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Aceh, nah, itu ada kaum bangsawan yang memegang kekuasaan itu disebut dengan tuku. Sedangkan kaum ulama yang memegang peranan penting itu disebut dengan golongan tengku. Nah, kedua golongan ini sering terjadi persaingan, tapi kemudian melemah. Nah, sejak berkuasanya Kerajaan Perlak pada abad ke-12 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi.
Kehidupan budaya masyarakat pada saat Kerajaan Aceh tidak banyak diketahui dalam bidang ini. Nah, walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sepesat perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Nah, peninggalan yang sampai sekarang saat ini ada itu adalah dari Kerajaan Aceh itu ada Masjid Baitur Rahman. Kehidupan ekonomi masyarakat karena daerahnya yang subur tentu menghasilkan banyak lada. Nah, kekuasaan Aceh ini di daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Nah, penguasaan Aceh ini itu beberapa daerah di Semenanjung, Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Jadi pada sewaktu zaman Kerajaan Aceh ini perekonomiannya sangat pesat sekali. Ada 10 raja di sini yang pernah menjabat di Kerajaan Aceh ini. Itu yang pertama ada Sultan Ahli Muhammad Shah. Nah, yang kedua ada Sultan Salahuddin. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riara Shah Al-Kahar. Yang keempat Sultan Iskandar Muda. Yang kelima Sultan Iskandar Thani. Yang keenam Sultan Muhammad Shah. Yang ketujuh Sultan Sulaiman Shah. Yang kedelapan Sultan Mansur Shah. Yang sembilan Sultan Mahmud Shah. Dan yang terakhir yang 10 Sultan Muhammad Daud Shah. Mungkin itu dari raja-raja. Sekarang kita beralih dari penyebab keruntuhan Kerajaan Aceh. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan Kerajaan Aceh itu mengalami kemunduran. Itu Kerajaan Aceh ini mengalami kekalahan perang antara Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Nah, tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda ini tidak secakap pendahulunya. Permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumantrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Nah, selanjutnya di daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. Nah, selanjutnya pertahanan Aceh itu melemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian di Aceh menjadi lemah. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kerajaan yang Islam yang ada di Indonesia. Sudah kita jelaskan tadi kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.